Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam yang ada di dalam dada kita, atas karunia taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi orang-orang yang mengawali tadi dengan beribadah kepada-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti risalahnya, kita ikuti jalan sunnahnya, kita ikuti ajarannya, mustata'u semampu kita, sehingga kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ajaran tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Taha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Dan kemudian Nabi SAW juga bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, yaitu dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan salah satu panduan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita ketika kemudian kita berjamaah, atau lebih tepatnya ketika kita sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah Taala? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikah inda rabbiha? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah Taala? Qala yutimmuna as-sufufal wala wa yatarassuna fis-suf. Maka Nabi menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka merapatkan saf mereka. Kemudian dijelaskan lagi, mereka merapatkan saf sampai tidak ada celah di antara mereka, menempelkan, tidak boleh bergerak. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tegakkanlah saf dalam sholat. Sesungguhnya menegakkan saf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, luruskan saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan sholat. Para sahabat radhiyallahu anhum memahami hadis di atas dengan merapatkan saf dan menempelkan bahu dan kaki. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini petunjuk Rasulullah SAW ketika kemudian merapatkan saf ketika dalam sholat. Maka
rapatnya shaf adalah kaki dengan kaki bersentuhan. Kalau di sini kemudian dijelaskan lagi, mata kaki saling bersentuhan dengan mata kaki dan pundak saling bersentuhan dengan pundak saudara. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa kemudian merapatkan shaf juga akan menjadikan hati tidak saling berselisih. Ini salah satu ibaratnya. Bahwa shaf yang terputus itu atau yang berjarak itu akan menjadikan hati saling berselisih. Hati saling berselisih. Orang gampang akur. Sehingga kemudian ketika imam mengatur sholat dan jamaahnya tidak sepenuhnya berjalan, tidak sepenuhnya menurut, pasti kemudian di dalam amal berjamaahnya itu terjadi perselisihan di dalam hati, tidak sepenuhnya diterima. Itu kami sudah mengamati hadis ini, bagaimana kemudian implementasinya di dalam kehidupan. Kami sudah mengamati beberapa tempat itu. Ketika kemudian shafnya rendah, shafnya tidak rapi, tidak lurus, itu amaliyah di dalam jamaah itu berserakan jalan, tetapi kemudian saling berselisih. Dan kemudian di sini kami memungkinkan salah satu tulisan dari Syekh Ali As-Subani. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengikuti kajian malam Sabtu kemarin, maka pembicara kita mengambil referensi dari Syekh Ali As-Subani. Beliau menuliskan seperti ini. Syekh Muhammad Ali As-Subani dalam mengantar dan menutup kitab Al-Hadiyun Nabi Sahih fi Salati Tarawih mengungkapkan keresahannya perihal perhatian umat Islam. Umat Islam salah mengambil fokus perhatian. Umat Islam salah mengkategorikan mana masalah pokok dan mana masalah cabang dalam agama. Menurutnya, umat Islam mengalami kemunduran berpikir ketika menghabiskan waktu dan energi dalam masalah furu'iyah. Kemudian di sini panjang, yang intinya itu kemudian beliau mengatakan bahwa energi dari umat itu habis hanya untuk meributkan tentang perkara furu'iyah. Tetapi kemudian masalah-masalah pokok itu tidak menjadi perhatian besar. Bagaimana masalah pendidikan? Bagaimana masalah ilmu pengetahuan? Bagaimana kemudian kontribusi umat terhadap peradaban? Energinya sudah habis untuk meributkan masalah furu'iyah, berantem terus. Tetapi kemudian ketika masalah-masalah besar itu kita lihat anak-anak jalan masjid itu tidak menjadi fokus perhatian besar, menganggap perkara ini perkara kecil, padahal ini sebuah sinyal. Kalau kemudian masjid itu sepi dari pemuda dan anak-anak, itu menjadi alarm besar bagaimana kemudian agama ini akan berlaku. Fokusnya tidak lagi bagaimana kemudian masjid menjadi solusi, tetapi justru masjid menjadi beban jemaah. Pada zaman dahulu kan masjid menjadi solusi, gak ada masalah larinya ke masjid. Maka kita tahu ya, di Jogokarian yang kemudian menjadi
role model masjid yang ada di Indonesia itu. Kami pernah mendengarnya, bahkan kas masjid itu bisa untuk menutup hutang jamaah dan bisa untuk memberikan beasiswa kepada jamaahnya yang putus sekolah. Jadi bukan perkara fokusnya bukan perkara-perkara remeh yang meributkan tentang cabang-cabang hal-hal yang berjamaah, hal-hal yang bukan masalah. Maka ini bisa terlihat ketika kemudian shaf atau barisan di dalam sholatnya bermati, masih ada jarak, masih ada jarak. Sing saja Kanjeng Nabi yang mengatakan kemudian kalau ada celah itu kemudian hatinya berselisih, Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mencintai siapa saja yang berjihad di jalannya itu seperti bangunan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjihad di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kita lihat kalau bangunan yang kokoh itu rapat, kuat, dan tidak mudah digoyahkan. Nah, Allah mencintai hambanya kemudian yang berjihad. Kalau di sini maknanya itu berperang dengan barisannya. Kalau kemudian kita memperluas makna jihad itu, ya kita kemudian di dalam keadaan aman berjihadnya menyebarkan agama Islam. Itu seperti bangunan yang kokoh. Maka ini menjadi penting bagi ibu yang dirahmati Allah. Ketika hal ini menjadi fokus dan hati kita merasa lapang terhadap apa yang diyakini oleh diri kita masing-masing. Kan kemudian kalau berjamaah itu gak mungkin sewarna ya. Apalagi kemudian Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa akhir zaman itu akan ada 70 lebih cabang, 70 lebih golongan. Maka kemudian yang bersamanya pasti akan mengalami analoginya gini. Shaf di dalam sholat itu tidak akan bisa rapat tadi ya kalau tidak saling bersentuhan kaki dan pundak. Maka kalau kemudian ada di antara kita yang menggunakan sajadah, kalau ukuran sajadahnya itu sesuai, jadi gini Bapak Ibu, berdirinya kita itu kakinya sejajar dengan pundak, kakinya sejajar dengan pundak. Jadi ketika kemudian kakinya itu rapat, pundaknya juga akan ikut rapat. Maka kemudian kalau sajadahnya pas dengan kaki ketika kita berdiri, itu maka akan pas. Tapi kalau sajadahnya lebih besar, maka yang dilakukan kita merelakan sajadah kita untuk dijauhkan. Itu juga sama halnya ketika kemudian kita memiliki keyakinan terhadap suatu amal. Kalau berjamaah, ya kita siap untuk sajadah kita, keyakinan kita itu kemudian untuk siap berbagi dengan saudara, memberikan ruang, sehingga ketika berjamaah itu bisa kokoh seperti bangunan yang karena apa berbeda? Kita di dalam keadaan yang aman seperti ini pun pasti kita sedang berhadapan dengan musuh-musuh. Tapi bedanya apa? Mereka menyerang tidak menggunakan rudal, tidak menggunakan tank,
Menggunakan apa? Menggunakan menjauhkan anak-anak kita dari masjid, menjauhkan anak-anak kita, merubah pola pikir kita untuk jauh dari Al-Quran, merubah pola pikir kita untuk jauh dari As-Sunnah. Nah, perannya di situ. Maka kemudian fokus kita seharusnya lebih banyak pada perkara-perkara yang tidak untuk memperselisihkan masalah-masalah yang filqiyah, yang kata guru kami, jangan mewarisi dosa-dosa terdahulu. Guru kami itu berpesan itu seperti itu. Kalau dulu itu kita mempermasalahkan bismillahnya jaga atau tidak, mempermasalahkan kunut atau tidak kunut, itu jangan diwariskan kepada generasi kita. Itu sudah selesai pembahasannya pada ulama-ulama terdahulu. Banyak referensinya, silakan ambil yang menjadi keyakinan kita. Tetapi ketika kemudian berjamaah, kita siap untuk berbagi ruang dengan saudara kita. Supaya apa? Supaya softnya rapat, supaya barisannya kokoh, supaya gerakannya optimal, supaya manfaat dari kita beragama itu lebih luas, dan supaya kemudian masjid kita menjadi solusi bagi masyarakat. Pemimpin yang Allah, kami rasa sedikit renungan tentang sholat berjamaah. Maka yuk bareng-bareng mari kita setiap kali kemudian imam mengingatkan untuk merapatkan sholat dan barisannya, kemudian kalau para sahabat kan jawabnya kalau samina watokna, kami dengar dan kami taat, bukan samina wa asaina, kami dengar tapi meninggalnya, bukan, tetapi samina watokna, kami dengar dan kami taat. Jadi mari berjamaah sholatnya yang rapat, saling berbagi ruang untuk kemudian saudara-saudara kita, sehingga kemudian amal jamaah kita itu bisa memberikan energinya itu terfokuskan untuk perkara-perkara yang mengatakan maaf kepada ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan di hati dengan sedaya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, salahnya dari kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari itu semua. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.